Di 10K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk 3 orang pemenang. Jangan lupa untuk selalu komen dan like untuk setiap video. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel, Perintah Kaisar Naga, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kuretakkan jantung kalian. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di cerita novelnya. Selamat mendengarkan bosku. Bab 381. Dev berdiri di atas ring saat ini. Menyaksikan harimau ganas yang telah berubah menjadi energi internal yang hendak menerkamnya. Pada saat ini, Dev memiliki ide yang berani. Seni Ningsin dapat menaklukkan segalanya, dan dapat menyerap semua kekuatan spiritual dan energi lawan ke dalam tubuhnya. Tapi Dev tidak bisa selalu berburu dan menyerap energi orang lain demi kultivasi. Bukankah itu kultivator kejam? Karena tidak dapat langsung diserap dari tubuh orang lain. Dapatkah energi yang dilepaskan ini diserap oleh diri sendiri? Sambil memikirkannya, Dev merapalkan teknik konsentrasi hati, mengulurkan tangannya, dan langsung melawan harimau ganas itu. Dev tidak mengerahkan kekuatan apapun. Selama Dev memberikan serangan kuat, harimau ganas yang berubah dengan energi ini pasti akan langsung hilang oleh pukulan itu. Dev saat ini hanya ingin membawa energi ini ke dalam tubuhnya. Dan teknik konsentrasi hati terus berputar jauh dan luas. Dan mulai menyerap energi ini. Ring di bawah kaki Dev mulai retak. Dan benturan besar menyebabkan kakinya sedikit menekuk. Melihat ini, semua orang berbicara dengan suara rendah. Dev ini masih muda. Dan dia jelas bukan lawan Dani Jiang. Mampu bertahan sampai sekarang. Pemuda ini benar-benar memiliki beberapa keterampilan. Yuki meraih sudut pakaiannya dengan kedua tangan. Telapak tangannya penuh keringat. Tuan Chen akan kalah. Saya harus menyelamatkannya. Fata menggertakkan giginya, dan berdiri dengan menggunakan sisa-sisa tenaganya. Bahkan jika dia kehilangan nyawanya, Fata tidak akan membiarkan Dev dalam bahaya. Yansen menarik Fata dan berkata, Anda tidak dapat membantu Tuan Chen dengan kondisi Anda saat ini. Mari kita lihat dulu. Tuan Chen tidak akan mudah dikalahkan. Meskipun Yansen mengatakan ini, dia juga sangat cemas di dalam hatinya. Dia mulai membenci dan khawatir tentang mengapa dia begitu tidak kompeten ketika dia berada di Hongcheng. Yansen adalah kaisar bawah tanah. Mengubah tangannya menjadi awan dan menutupi tangannya menjadi hujan. Jadi Yansen juga mengabaikan latihan. Tetapi ketika dia sampai di sini, hati Yansen menjadi kecil. Dan dia mulai menyesal bahwa dia tidak bekerja keras di atas ring saat ini. Dani memelototi Dev. Dia tidak menyerang, tetapi menyaksikan Dev menahan kekuatannya. Dani berkata dengan suara suram dan dingin, Aku akan membiarkanmu mati perlahan. Membiarkanmu mati dalam ketakutan. Dev tidak memperdulikannya. Tetapi, dia tetap menjalankan teknik konsentrasi hati dan menyerap energi di sekitarnya. Karena itu adalah pertama kalinya. Dev tidak terlalu terampil. Dan masih banyak hal yang perlu dieksplorasi. Namun, Dev dapat merasakan energi di sekelilingnya terus-menerus tersedot ke dalam tubuhnya, dan kemudian disimpan dalam dantiannya. Tetapi dia hanya dapat menggunakannya setelah menyempurnakannya. Perlahan, harimau ganas yang diubah menjadi energi mulai menjadi lebih lemah
dan lebih lemah, dan akhirnya menghilang. Dan Dev juga masih berdiri, tegak, dan kakinya sudah masuk jauh ke dalam ring. Ketika Dani melihat bahwa Dev tidak terluka, dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Saya tidak berpikir bahwa Anda benar-benar memiliki keterampilan. Kemampuan apa yang kamu miliki? Bahkan jika kamu menggunakannya untuk melawanku, tubuh putramu masih tergeletak di tanah. Biarkan dia membenci ayahnya di neraka. Tidak ada yang akan membalaskan dendamnya. Dev sengaja membuat marah Dani. Dia ingin menguras semua energi dari Dani. Dalam situasi seperti itu, Dev belum pandai langsung mengambil tindakan dan menyedot Dani langsung menjadi kering. Jadi dia hanya bisa menggunakan metode ini untuk membuat marah Dani dan membiarkannya dia melepaskan semua energinya. Benar saja, kata-kata Dev membuat Dani marah, dan tubuhnya naik ke udara. Wah, kamu terlalu gila. Dani, yang melayang di udara, memiliki energi samar yang mengembun di sekujur tubuhnya. Dan energi ini semua berubah menjadi pisau tajam, dan kemudian menjadi tetesan hujan dan jatuh ke arah Dev. Ketika Dev melihat adegan ini, dia tidak menghindar, tetapi dia menggerakkan tubuhnya dengan cepat dan bertemu dengan pisau tajam yang berubah menjadi energi yang kuat. Bab 382. Saya melihat bahwa setelah bilah tajam itu menyentuh tubuh Dev, mereka langsung berubah menjadi ketiadaan dan menghilang tanpa jejak. Ini, mata Dani tiba-tiba melebar, dan ekspresinya sangat terkejut. Semua orang yang hadir juga berseru. Mata mereka penuh ketidakpercayaan. Mereka belum pernah melihat situasi seperti ini sebelumnya. Kekuatan master kekuatan internal sangat kuat. Bagaimana mungkin setelah energi menyentuh tubuh itu langsung menghilang? Seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Seseorang menebak. Mungkinkah Dev ini tahu jurus lonceng emas dan baju besi? Dengan kalimat ini, mata semua orang beralih ke orang-orang di aula gerbang besi yang juga berada di venue itu karena hanya orang-orang di aula gerbang besi di ibu kota provinsi yang bisa menggunakan jurus lonceng emas dan baju besi. Ketua gerbang besi, Tiemen, melihat semua orang menatapnya. Wajahnya malu, dan dia melambaikan tangannya lagi dan lagi. Baju besi dan lonceng emas tidak dapat mencegah serangan master kekuatan internal. Semuanya. Jangan lihat aku. Ketua gerbang besi Tiemen telah berpacu dalam hatinya. Saat ini, dia bahkan awalnya ingin membalas dendam kepada Dev 2 hari yang lalu. Sekarang dia melihat kekuatan Dev. Dia bahkan bukan kentut di hadapan Dev. Dev menatap Dani yang terkejut dan tersenyum dingin. Apakah ada hal lain yang bisa kamu lakukan? Jangan ragu untuk menggunakannya. Dani menatap Dev. Tetapi dia tidak terburu-buru untuk mengambil tindakan. Pada saat yang sama, di kotak keluarga Jiang di belakang panggung, pria bertopi itu akhirnya mengangkat kepalanya dan menatap lurus ke arah Dev. Dev sepertinya merasakan sesuatu dan menoleh untuk melihat, hanya untuk menemukan pria bertopi itu menatapnya. Kali ini Dev akhirnya melihat wajah pria itu. Ternyata pria tua. Dev hanya meliriknya dan tidak peduli. Tetapi berkata kepada Dani, saya membunuh putra Anda. Dan saya membunuh keluarga putri Anda. Apakah Anda tidak ingin membalas dendam? Ayo. Saya sekarang berada tepat di depan Anda. Dev terus memprovokasi Dani.
Tetapi Dani tidak terburu-buru kali ini. Tetapi menatap Dev dengan kerutan. Meskipun kekuatan Dani telah berlipat ganda setelah memakan pil ledakan, energi di tubuhnya tidak ada habisnya. Jika terus dikonsumsi seperti ini, dalam 2 putaran lagi, Dani takut energinya akan habis dan dia akan menjadi domba yang siap disembelih. Melihat Dani tidak tertipu, Dev mendengus dingin. Karena kamu tidak berani mengambil tindakan, maka aku yang akan bertindak. Setelah Dev selesai berbicara, auranya tiba-tiba menyapu seperti ledakan di seluruh tempat. Itu seperti embusan angin menyapu, dan meja dan kursi terlempar kemana-mana. Arena yang kokoh tidak bisa lagi menahannya, dan mulai runtuh dari kaki Dev. Setelah debu menghilang, tubuh Dev berdiri di atas reruntuhan. Tetapi auranya tidak pernah berkurang. Momentum yang menakutkan membuat Dani harus memancarkan semua energinya untuk melawan. Kaki Dev ditangguhkan, dan seluruh tubuhnya terbungkus kabut samar. Memandang Dev seperti malaikat, mata Dani penuh dengan kengerian. Dia bisa merasakan energinya terkuras dengan cepat, seolah tersedot oleh seseorang. Ketika Dani menyadari ada sesuatu yang salah, dia ingin menarik energinya, tetapi langsung menyadari bahwa tubuhnya hampir habis, dan semua energinya tersedot. Kamu, siapa kamu? Mata Dani dipenuhi dengan kengerian yang tak ada habisnya. Dan sekarang dia akhirnya mengerti mengapa Dev membuatnya marah lagi dan membiarkannya mengambil tindakan. Ternyata Dev menyerap energinya dengan cara ini. Mengapa Dev membiarkan bilah tajam yang diubah oleh energi itu ke tubuhnya? Dev memandang Dani dengan acuh tak acuh, seperti sedang melihat orang mati. Aku akan membunuhmu. Tidak, tidak. Kamu tidak bisa membunuhku. Wajah Dani menjadi sangat pucat, dan tubuhnya tanpa sadar mundur. Tetapi, reruntuhan di bawah kakinya membuat Dani terjatuh. Bab 383. Setelah bangun, Dani terus melangkah mundur. Tubuhnya penuh debu, dan dia sangat malu. Kali ini, semua orang tercengang, dan mereka tidak mengerti mengapa Dani menjadi sangat malu, dan ekspresinya sangat ketakutan. Tak satu pun dari mereka tahu bahwa kekuatan Dani telah diserap oleh Dev, dan sekarang siapapun yang datang dapat membunuh Dani dengan mudah. Dev bertanya dengan dingin, "Beri aku alasan untuk tidak membunuhmu." Mata Dani tiba-tiba melihat pria dengan topi di kotak keluarga Jiang di bawah panggung, dan matanya tiba-tiba menjadi cerah. Dev, tunggu sebentar. Aku akan menemukan seseorang untuk segera membersihkanmu. Setelah Dani selesai berbicara, dia berkata dengan hormat kepada orang yang mengenakan topi, "Tolong Guru Buhuo untuk mengambil tindakan dan menyelesaikan kesusahan keluarga Jiang saya. Keluarga Jiang saya pasti akan membalas Tuan Buhuo, dan saya bersedia untuk mendedikasikan semua bahan obat-obatan untuk Tuan Buhuo." Pada saat ini, Dani hanya ingin menyelamatkan hidupnya. Adapun pil yang memperpanjang hidup, itu tidak penting. Sekarang, hidupnya tidak dijamin. Apa gunanya pil yang memperpanjang hidup? Jadi, Dani berencana untuk menggunakan semua bahan obat dari keluarga Jiang untuk bantuan dari seorang master. Mendengar Dani menyebutkan bahan obat, mata Dev juga cerah. Dia sekarang telah mencapai tingkat ke-9 pelatihan Qi, dan membutuhkan banyak energi spiritual untuk menerobos ke tahap pembangunan fondasi.
Sekarang keluarga Jiang memiliki bahan obat. Hati Dev tiba-tiba gembira. Dani, apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Tuan Buhuo diam-diam sangat gembira. Jika dia bisa mendapatkan kumpulan ramuan obat ini ke tangannya sendiri, kekuatannya akan sangat meningkat. Masalahnya adalah ramuan obat ini juga dapat memungkinkannya untuk memperbaiki pil afrodisiak. Jika tidak, jika ada 2 pil afrodisiak, dia tidak perlu membunuh 2 gadis setiap hari. Dan dia tidak tahan. Dani berkata dengan rendah hati. Tuan Buhuo, saya, Dani, Jiang, berbicara yang sebenarnya. Bagaimana mungkin saya bisa berbohong di depan begitu banyak orang? Apalagi saya tidak berani berbohong kepada Tuan Buhuo. Baiklah, Tuan Buhuo melepas topinya dan perlahan berjalan menuju Dev. Setelah semua orang melihat Guru Buhuo, mereka berbisik tentang Buhuo itu. Siapa orang ini? Terlihat bagus. Saya tidak tahu. Bukankah seharusnya seorang ahli yang diundang oleh keluarga Jiang melihat penampilan abadi ini? Itu pasti sangat kuat. Tuan Buhuo berdiri di hadapan Dev, melirik Dev, dan berkata, anak muda, kamu sangat kuat dan berbakat. Jika kamu menganggapku sebagai gurumu, aku berjanji bahwa dalam 2 tahun, tidak seorang pun di seluruh provinsi Jiangbei akan menjadi lawanmu. Dan aku jamin keluarga Jiang tidak akan berani mengganggumu lagi. Tuan Guru, Dani sedikit terkejut dan berteriak dengan mata terbelalak. Dev adalah musuhnya yang membunuh putra dan putrinya. Bagaimana dia bisa membiarkannya pergi? Dani tidak bisa membiarkan Dev pergi. Diam. Tuan Buhuo mengerutkan kening dan berkata dengan tajam. Dani segera menutup mulutnya. Meskipun dia tidak rela, dia tidak berani mengatakan apa-apa saat ini. Tuan Buhup memandang Dev dan melanjutkan. Bagaimana menurutmu? Jadilah muridku. Tapi orang tidak punya kesempatan jika kepalanya hancur. Dev bertanya dengan main-main. Jika kamu ingin menjadi guruku, kamu harus memiliki keterampilan nyata. Apakah kamu memiliki keterampilan? Karena kamu menanyakan itu, maka aku akan menunjukkan kepadamu apa yang benar-benar mampu aku lakukan. Setelah Tuan Buhuo selesai berbicara, dia tiba-tiba mengeluarkan benda bulat gelap dari tangannya. Dan kemudian, tiba-tiba jatuh ke tanah. Bang! Setelah ledakan, seluruh tempat langsung diselimuti asap. Dan asap hitam masih mengepul. Dan tidak ada yang bisa dilihat di sisi yang berlawanan. Kali ini banyak yang panik. Bahkan ada yang mulai berlarian, saling dorong dan berteriak satu persatu. Namun, segera kabut hitam menghilang. Dan semua orang kembali tenang. Namun, ketika semua orang melihat ring itu, semua orang tercengang. Karena mereka melihat bahwa ring yang runtuh telah kembali utuh saat ini. Dan Dev dan Tuan Buhu berdiri di atas ring. Bab 384. Ya Tuhan. Ini, bukankah ini metode peri? Orang ini jelas bukan ahli bela diri. Aku tidak merasakan energi darinya. Lelaki tua ini pasti peri. Di mana keluarga Jiang menemukan bantuan abadi semacam ini? Aku harus menemukannya. Satu. Semua orang di antara penonton berseru dengan takjub. Pemandangan seperti itu telah melampaui imajinasi mereka. Mendengar seruan semua orang di antara hadirin, wajah Guru Buhuo penuh dengan kebanggaan. Tuan Buhuo bertanya pada Dev, anak muda,
Dengan kemampuan ini, bisakah aku menjadi tuanmu? Dev tersenyum dingin, menggelengkan kepalanya, dan berkata, saya ingin keterampilan nyata, bukan trik. Meskipun ilusi Anda kuat, Anda tidak dapat menyembunyikannya dari saya. Setelah Dev selesai berbicara, dia melambaikan telapak tangannya dengan ringan dan melihat cahaya keemasan yang menyilaukan dalam sekejap mata. Ketika semua orang melihat ring itu, mereka semua tercengang. Pada saat ini, ring arena kembali ke kondisinya yang baru saja runtuh lagi. Dev dan Tuan Buhuo itu berdiri di atas reruntuhan. Perubahan bola-balik membuat semua orang terpana, dan mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pada saat ini, wajah Tuan Buhuo mulai terlihat jelek, matanya sedikit menyipit. Saya tidak berpikir bahwa Anda sebenarnya adalah seorang kultivator. Jika itu masalahnya, maka saya akan mengantar Anda ke jalan. Setelah Master Buhuo selesai berbicara, dia langsung mengeluarkan 8 buah catur hitam, dan kemudian membuangnya. Tetapi tidak ke arah Dev. 8 bidak catur mendarat, dan 8 sinar cahaya naik dalam sekejap. Ke-8 sinar cahaya ini menyelimuti Dev dan Tuan Buhuo. Tuan Buhuo berkata dengan bangga, tidak peduli seberapa tinggi teknikmu, kamu tidak dapat menggunakannya dalam formasi perangkap rohku. Benarkah? Dev mencibir, tetapi tidak banyak bicara. Setelah melihat Tuan hari ini, tanpa kebingungan, dia juga bisa menjadi sumber daya untuk kultivasinya. Sialan. Apa ini? Apakah ini metode abadi? Ini adalah metode bertarung. Terlalu bagus. Ini bukan metode peri. Lelaki tua ini pasti peri. Ini bukan makhluk abadi. Lelaki tua ini seharusnya penyihir. Dan ini hanya mantra. Ku dengar ada banyak penyihir di provinsi Barat Daya. Dan beberapa penyihir membangkitkan roh atau hantu. Mereka yang mengetahuinya mulai menjelaskannya. Jika tidak, semua orang akan terkejut. Dan mereka belum pernah melihat dunia dalam formasi perangkap roh saat ini. Tuan Buhuo berkata kepada Dev lagi, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Anda sangat berbakat. Jika Anda belajar dari saya, Anda pasti akan memiliki masa depan yang cerah. Dev bisa merasakan kehadiran energi spiritual yang kuat dari dada guru Buduo. Ini seharusnya menjadi kesempatan terakhir yang akan saya berikan kepada Anda. Harta apa yang masih ada di tangan Anda, keluarkan dan berikan kepada saya. Mungkin saya bisa mengampuni Anda. Tuan Buhuo terkejut, buru-buru mengencangkan pakaiannya, dan menatap Dev dengan waspada. Nak, kamu berani menargetkan hartaku. Hati-hati, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Di tangan Tuan Buhuo, ginseng berusia 1000 tahun, yang diberikan oleh keluarga Jiang ini adalah harta karun. Jadi Tuan Buhuo selalu membawanya. Dev menjadi sedikit tidak sabar. Berhenti bicara, omong kosong. Ayo lakukan. Oke, teriak Master Buhuo. Dan kemudian tubuhnya langsung menghilang ke dalam formasi perangkap roh. Ketika sosoknya muncul lagi, Master Buhuo telah muncul di belakang Dev. Sebuah telapak tangan hendak menamparkan punggung Dev. Dev mencibir dengan dingin dan menggenggam pergelangan tangan Master Buhuo dengan backhandnya. Tuan Buhuo terkejut dan tubuhnya menghilang lagi. Karena kamu hanya tahu cara berlari, maka aku akan menghancurkan formasimu, dan kita lihat bagaimana kamu bisa berlari lagi. Setelah Dev selesai berbicara,
Dia tiba-tiba meraih seberkas cahaya dengan satu tangan dan melihat bahwa seberkas cahaya itu langsung tersedot ke tubuh Dev. 8 sinar cahaya, semuanya diserap oleh Dev, dan bahkan bidak catur di tanah dihancurkan berkeping-keping oleh Dev. Sosok Tuan Buhuo muncul seketika, dan kemudian dia menatap Dev dengan ngeri. Bab 385. Tuan Buhuo tampak terkejut. Kamu benar-benar menghancurkan formasi perangkap rohku. Dev mendengus dingin dan berkata dengan ekspresi jijik, metode formasi perangkap roh ini sangat rusak. Jika kamu hanya memiliki kemampuan ini, kamu ingin menerimaku sebagai murid. Sungguh lelucon. Tuan Buhuo benar-benar kesal dengan Dev. Nak, jangan sombong. Saya melihat bahwa Tuan Buhuo mengeluarkan beberapa pot tanah liat hitam dan meletakkannya di depan tubuhnya. Total ada 5, yang masing-masing disegel dengan kertas kuning. Melihat Tuan Buhuo mengeluarkan pot-pot ini, mata Dev berbinar. Dia sudah menebak apa yang ada di dalamnya. Sangat menarik ketika bertemu dengan Guru Buhuo. Ini semua adalah hal yang dapat membantu latihan Dev. Pada saat ini, Tuan Buhuo mengeluarkan mantra, dan di antara jari-jarinya, mantra itu benar-benar terbakar di tangannya. Segudang hantu memakan hati. Aku perintahkan kalian keluar. Mantra pembakaran di tangan Tuan Buhuo dibuang, dan mantra pada 5 pot tanah liat hitam juga dibakar. Diikuti oleh suara tangisan, hantu marah dan serigala melolong di seluruh tempat. Kali ini, banyak orang di antara hadirin sangat ketakutan sehingga mereka menyusutkan tubuh mereka, masing-masing berkeringat dingin. Dan Yuki sangat ketakutan sehingga wajahnya pucat. Dan Fata memeluknya. Dalam sekejap, seluruh tempat menjadi gelap. Dan dari 5 pot tanah liat, hantu mulai terbang keluar satu per satu. Dan mereka sangat menakutkan. Orang yang melihat adegan ini, semuanya setengah takut dan setengah mati. Bahkan, beberapa langsung pingsan karena takut. Yansen menatap hantu dengan cermat, dan dia tidak memiliki rasa takut di dalam hatinya. Lagi pula, ini bukan pertama kalinya dia melihatnya. Hantu-hantu itu mengelilingi Tuan Buhuo, dan Tuan Buhuo memandang Dev, dan melihat bahwa Dev sangat tenang, tanpa panik sedikit pun. Dia tidak bisa menahan kerutan kamu. Tidak takut sama sekali. Aku bukan anak kecil. Apa yang harus ditakuti? Lakukan saja kemampuanmu. Dev mencibir, berharap Guru Buhuo akan mengambil tindakan lebih cepat. Anda harus tahu bahwa hantu-hantu ini adalah sumber terbaik untuk Dev berlatih. Tuan Buhuo menggertakkan giginya. Ini adalah akhir dari masalah ini. Dan dia hanya bisa bertarung. Serang. Tuan Buhuo memerintahkan hantu-hantu itu untuk menyerang Dev. Hantu-hantu ini menunjukkan gigi dan cakar mereka, seolah-olah mereka akan mencabik-cabik Dev. Dev memiliki sedikit senyum di wajahnya. Dan setelah hantu itu mendekat, dia tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas. Beberapa hantu tertangkap basah. Semuanya tersedot ke perut oleh Dev. Dan yang tersisa melarikan diri dengan panik. Bagaimana mungkin Dev melepaskan sumber daya kultivasi yang begitu bagus? Saya melihat sosok Dev berkedip, dan hantu yang melarikan diri ditangkap satu per satu. Dan kemudian, semuanya dimakan oleh Dev. Tuan Buhuo menjadi bodoh, dan wajahnya menjadi sangat jelek. Ini adalah kartu truf terakhirnya. Dan dia diam membangkitkan hantu-hantu ini.
Lembah Suanyu memiliki aturan dan tidak masalah untuk membangkitkan hantu, tapi tidak diperbolehkan untuk meningkatkan hal-hal ini, dan semua orang di antara penonton melihat bahwa Dev telah memakan semua hantu. Beberapa orang tidak tahan lagi dan muntah. Setelah Yuki melihatnya, hatinya bergejolak untuk sementara waktu, dan dia muntah. Dia merasa sangat jijik. Aku takut setelah melihat ini, Yuki akan memiliki bayangan psikologis. Jika Dev ingin bercumbu dengan dia di masa depan, itu akan sedikit lebih sulit. Lari. Master Buhu berteriak keras, dan kemudian tubuhnya langsung melompat ke belakang dan buru-buru berlari keluar. Tuan Buhuo mengatakan ini kepada keluarga Jiang, bukan karena dia dengan baik hati mengingatkan keluarga Jiang, tetapi dia berharap bahwa segera setelah keluarga Jiang melarikan diri, Dev pasti akan mengejar keluarga Jiang, sehingga dia bisa melarikan diri. Tetapi siapa yang tahu bahwa Dev sama sekali tidak peduli keluarga Jiang, sama sekali. Tetapi mengejarnya secara langsung. Dani melihat bahwa guru Buhuo telah dikalahkan, dan dia akan melarikan diri dengan keluarga Jiang, dan bahkan jasad Delphine ditinggalkan begitu saja. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Perintah Kaisar Naga. Sampai jumpa di cerita selanjutnya.